wabarakatuh. Ini sudah masuk semua tapi ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Teman-teman semua yang masuk ke dalam bimbingan saya selaku pembimbing dua. Bimbingan seperti ini akan saya lakukan untuk mempermudah akses komunikasi dengan teman-teman semua sehingga lebih efektif dan lebih cepat memungkinkan untuk bisa bareng-bareng selesai. Tapi sebelumnya nanti saya akan mencoba menjelaskan secara komprehensif tentang seluk-beluk proposal dan skripsi itu atau tugas akhir itu seperti apa. Karena ini yang tidak banyak diketahui oleh teman-teman mahasiswa tingkat akhir. Karena mereka tidak punya pengalaman, tidak punya dasar, tidak memiliki pemahaman yang konkret tentang tugas akhir itu seperti apa dan bentuknya harus seperti apa. Sehingga yang terjadi adalah banyak yang meniru dari kakak tingkatnya meniru dari kakak tingkatnya. Bahkan ada satu metode yang sampai sekarang itu menjadi warisan. Metode penelitian dalam teknik analisis data itu sampai sekarang banyak dipakai terutama teman-teman mahasiswa administrasi publik, yaitu metode teknik analisis interaktif Miles-Haberman. Seringkali saya sampaikan dalam berbagai forum, baik di dalam seminar proposal atau dalam ujian, bahwa banyak sekali teknik-teknik analisis data yang bisa dipakai. Sehingga teman-teman itu tidak terkooptasi dengan pemahaman atau dengan mencontoh, menjiplak dari skripsi-skripsi yang sudah ada. Nah, harus bisa menyebar kemana-mana, harus bisa memperkuat akses metode-metode penelitian yang ada. Tidak harus memakai satu metode atau konsep yang itu terus-menerus diturunkan dan diwariskan. Oleh karena itu, untuk bimbingan saya ini, silakan saudara bisa mencari beberapa alternatif teknik analisis data yang bisa dipakai, selain miliknya Miles dan Haberman. Yang kedua, berkaitan dengan metode penelitiannya. Metode penelitian itu tidak serta-merta kalau jurusan administrasi publik itu harus kualitatif. Atau sebaliknya, bisnis harus kualitatif. Itu juga sudah harus menyebar. Yang publik ya bisalah untuk mengambil metode penelitian kuantitatif. Jangan mempersulit dengan paradigmanya sendiri yang kemudian itu belum diketahui secara penuh, belum dipelajari secara baik. Sehingga metode itu hanya sebuah cara untuk menjawab rumusan masalah. Metode itu adalah cara untuk memberikan atau untuk menemukan apa yang dicari di dalam penelitian itu. Sehingga boleh misalnya jurusan administrasi publik itu metodenya kuantitatif, kenapa tidak? Dan itu sangat menarik.
kalau bisa dikembangkan dan bisa menyebar sehingga tidak serta-merta di kalau publik ya kualitatif, kalau bisnis ya kuantitatif. Itu ya. Sehingga saya pengen mengubah mindset itu agar teman-teman yang publik tidak serta-merta semuanya menjustifikasi bahwa metode penelitian saya yang paling benar, yang paling baik. Dan skripsi itu tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban tugas akhir untuk sarjana atau untuk mendapatkan gelar sarjana, tetapi merupakan pertanggungjawaban ilmiah yang harus saudara rangkum, yang harus saudara tulis dalam bentuk skripsi dan artikel ilmiah. Sehingga itu menjadi penting saya sampaikan sejak awal agar teman-teman memiliki pemahaman yang sama. Nah, kalau bimbingan satu-satu, saya akan menjelaskan satu-satu. Tapi kalau bimbingan bareng-bareng begini, enak. Nah, saya menjelaskan secara langsung, nanti jika ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan. Jika ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Jika ada yang perlu disampaikan, silakan disampaikan. Sehingga saudara dalam proses penulisan proposal diberikan kelancaran, dalam proses penelitian di lapangan diberikan kemudahan, dalam proses menyusun hasil penelitian dan pembahasan sampai ke daftar pustaka, ya banyak kemudahan-kemudahan yang bisa dilakukan. Dan saya harap bimbingan saya ini bisa lulus bareng-bareng, bisa selesai bareng-bareng. Karena persoalan penyelesaian tugas akhir atau skripsi itu berbeda-beda sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing, sesuai dengan cobaannya masing-masing. Tetapi saya harap semuanya bisa selesai tepat waktu, selesai sesuai dengan harapan yang diberikan. Karena ini campuran, ada yang kakak tingkatnya, ada yang 2015, ada yang 2016, ada yang 2017. Sehingga nanti saya akan jelaskan secara konkret semuanya, mulai dari proposal sampai di skripsinya, di hasil penelitian dan pembahasan. Oleh karena itu, nanti untuk proposal itu ditulis saja dulu bab 1, bab 2, dan bab 3. Jangan lupa diberikan cover dan daftar pustaka. Ya, sehingga nanti bimbingan langsungnya bisa menghubungi saya. Oke. Oke ya, nanti untuk proposal yang baru mendapatkan pembimbingan, silakan bisa langsung membuat bab 1, bab 2, bab 3, disertai cover dan daftar isi dan daftar pustaka. Nah, kalau itu sudah selesai, tinggal nanti kita bisa menggunakan online atau email, bisa menggunakan offline bareng-bareng. Tapi kalau misalnya online, ya online. Tapi kalau misalnya bareng-bareng pengen offline, yang penting mematuhi protokol kesehatan, boleh offline. Tapi prinsipnya nanti bisa bareng-bareng. Sehingga lulusnya bareng, selesainya bareng, wisudanya bareng. Oke, untuk bimbingan skripsi hari ini saya membahas tentang proposal dan skripsi. Ini catatan dasar, silakan bisa dipenuhi. Karena ini bimbingan saya pasti sama semuanya yang saya sampaikan. Kalau nanti silakan yang untuk proposal dan skripsi. Karena proposal itu menjadi bagian dari skripsi. Oke. Untuk yang proposal dari judul. Judul itu walaupun kemarin sudah banyak yang mengusulkan bahwa Pak,
judul saya berubah. Pak, judul saya ganti misalnya. Atau Pak, saya ingin menambahkan dari judul ini. Silakan untuk judul bisa dikonsultasikan lebih lanjut. Tetapi yang penting judul itu sudah disetujui oleh Kaprodi, kemudian untuk ke pembimbing itu bisa langsung menyesuaikan. Karena nanti dalam proses pembimbingan itu pasti ada perubahan-perubahan, ada perbaikan-perbaikan, ada revisi, baik dari judul atau dari isi. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan proses penulisan skripsi, maka judul yang ada itu silakan dibuat lebih dahulu dengan proposalnya. Sehingga ini memudahkan saya sebagai pembimbing itu memahami dari judul yang ada dengan isi dari proposalnya. Yang penting di dalam judul itu, yang pertama adalah unik. Keunikan dari judul itu dilihat dari hal-hal yang berbeda dengan judul-judul yang ada. Maka ini juga perlu dilatih bagaimana menemukan ide, bagaimana mencari ide, bagaimana menangkap ide. Ini menjadi muara untuk bisa menghasilkan judul yang unik. Unik itu berbeda dengan yang lain. Kalau skripsinya berbeda dengan yang lain, itu berarti memiliki nilai kemenarikan tersendiri. Berbeda itu bukan hanya sekedar berbeda tempatnya, berbeda objeknya, berbeda metodenya, tapi berbeda secara substansi. Artinya tidak sama dengan skripsi-skripsi yang sudah diteliti oleh orang lain. Yang rata-rata hari ini skripsi itu ya teman-teman rata-rata ya banyak yang sama, yang beda hanya tempat atau lokasinya. Sehingga ini menjadi penting bagaimana membuat judul yang menarik, yang unik, yang baik, yang bagus, yang sesuai dengan kebutuhan hari ini. Sehingga judul itu betul-betul diperhitungkan lebih awal. Karena itu akan berdampak terhadap isi dari proposalnya. Maka judulnya bisa dibuat seunik mungkin, semenarik mungkin, sebagus mungkin, yang sesuai dengan kebutuhan hari ini. Apa yang dibutuhkan hari ini sesuai dengan bidang keilmuannya, sesuai dengan program studinya, sesuai dengan kompetensi dan kemampuannya. Yang berbicara tentang pelayanan publik, kebijakan publik, manajemen publik, dan lain-lain. Jadi banyak hal yang perlu untuk dijadikan sebagai judul yang itu memiliki nilai atau substansi yang melekat di dalam judul tersebut. Jadi judul itu kalau bisa singkat, padat, ada SPOK-nya, ada ketentuan-ketentuannya yang itu jelas mewakili dari isinya. Saudara pengen meneliti apa, kemudian tujuannya apa, kemudian objeknya apa. Sehingga SPOK-nya jelas. Subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa, keterangannya apa. Sehingga judul itu mewakili dari isi proposal. Kalau ada subjek, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Jadi judul itu dalam konteks ini silakan bisa dikonsultasikan ke pembimbing, kalau Anda sudah dari Kaprodi ke pembimbing 1 dan pembimbing 2. Tapi kalau saya secara pribadi lebih baik bisa langsung masuk ke
bab 1, 2, dan 3. Sehingga lebih efektif. Oke, itu judul. Yang kesulitan judul, silakan bisa langsung tanyakan nanti sulitnya di mana. Yang pengen mengubah judul, misalnya tidak mengubah substansi, silakan nanti juga bisa ditanyakan. Yang penting hari ini harus clear untuk pembuatan proposal. Jadi nanti minggu depan atau 2 minggu lagi, kalau ada bimbingan lagi, sudah ada progres penulisan proposalnya. Itu ya. Itu berkaitan dengan judul. Yang kedua, yang berikutnya adalah pendahuluan. Pada bab pendahuluan ini bicara tentang 3 hal. Yang pertama adalah theoretical problem. Yang kedua, normative problem. Yang ketiga, empirical problem. Untuk yang theoretical problem, itu berbicara tentang grand theory. Grand theory itu adalah teori besar yang menopang hasil penelitian ini atau proposal ini. Jadi grand theory itu merupakan payung teori dalam penelitian skripsi ini. Dalam penelitian skripsi dan penelitian-penelitian yang lain, ada grand theory, ada middle theory, ada organisatoris teori, atau ada teori pendukung. Jadi ada grand theory itu yang menopang semua teori yang ada di dalam penelitian. Ada teori, ada middle theory yang kemudian itu menjadi bagian dari penunjang, dan ada teori penunjang itu sendiri. Jadi ada grand theory yang memang fokus terhadap teori kajian yang mengkaji hasil penelitian. Kalau middle theory itu teori-teori yang mendukung dari 1 aspek, 2 aspek, atau 3 aspek dari riset ini. Sehingga ada banyak aspek atau ada banyak teori yang mendukung dari penelitian ini. Kalau teori pendukung itu teori apa saja yang itu mendukung. Kalau bicara tentang administrasi publik, bicara tentang kebijakan publik, misalnya bisa dari sisi ekonominya, sisi sosialnya, sisi budayanya, dan seterusnya. Yang penting memiliki keterkaitan dengan riset yang diteliti. Jadi dalam konteks theoretical problem itu, maka saudara harus punya payung teorinya, harus punya grand teorinya. Grand teorinya apa? Misalnya bicara tentang aparatur sipil negara.
Maka kalau bicara aparatur sipil negara, tentu kalau itu yang jadikan objek, maka tentu yang menjadi grand teori adalah manajemen sumber daya manusia atau manajemen sumber daya aparatur. Atau kalau bicara tentang implementasi kebijakan publik, maka yang menjadi grand teori adalah teori kebijakan publik. Tetapi teori-teori yang lain, teori-teori menengah yang itu mendukung dari sisi satu keilmuan, dua keilmuan, tiga keilmuan yang menopang, maka itu menjadi middle teori. Dan ada teori pendukung dan lain sebagainya. Itu pendahuluan. Jadi ada theoretical problem harus muncul di dalam pendahuluan. Theoretical problem itu bisa dari tiga tadi. Kemudian yang kedua adalah empirical problem. Untuk empirical problem itu ada. Yang kedua normatif problem. Untuk normatif problem itu bicara tentang ketentuan, peraturan, atau undang-undang yang dijadikan sebagai bagian dari riset atau penelitian skripsi. Maka di dalam pendahuluan itu harus memuat peraturan perundang-undangan atau ketentuan yang berkaitan dengan judul penelitiannya. Jadi ada norma-norma yang dibangun di dalam pendahuluan itu. Norma-norma itu ya ketentuan, sistem, peraturan, perundang-undangan, dan lain sebagainya. Jadi harus ada normatif problemnya. Jadi memasukkan semua berkaitan dengan judul yang diangkat. Yang ketiga adalah empirical problem. Empirical problem ini berkaitan dengan fakta-fakta di lapangan atau kejadian-kejadian atau realitas-realitas. Kita bicara empirik. Apa yang menjadikan dasar saudara mengambil judul ini secara empirik, maka dimasukkan misalnya data, angka, kemudian yang menjadi bukti bahwa dalam prakteknya ini loh yang terjadi. Maka ketiganya ini harus disandingkan antara theoretical problem, normative problem, dan empirical problem. Kalau ketiganya ini ada masalah dalam konteks teorinya, kemudian dalam konteks normatifnya, dalam konteks realitasnya. Kalau ketiganya ini ada persoalan, ada yang tidak beres, ada masalah, maka itu bisa diangkat menjadi judul. Karena judul itu tidak berdasarkan keinginan kita sebagai peneliti, tetapi kebutuhan dari objek penelitian. Maka untuk menemukan judul, saudara harus tahu dulu theoretical problemnya apa, normatif problemnya apa, empirical problemnya apa. Kalau ketiganya itu disandingkan, oh teorinya sudah bagus, oh misalnya peraturannya sudah oke, tapi di lapangan kok seperti ini, kok tidak sesuai dengan di teori. Realitasnya kok tidak sesuai dengan undang-undang. Undang-undang atau peraturannya harus mengatakan bahwa pelaksanaan kebijakan publik itu harus dilakukan secara terbuka, demokratis. Tetapi di lapangan kok tidak dilakukan itu, maka itu ada masalah. Dan masalah itulah yang harus dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melakukan penelitian dengan judul itu. Maka harus muncul di pendahuluan. Apa yang harus ditulis dulu? Apakah theoretical problem dulu, normatif problem dulu, atau empirical problem dulu? Bebas. Yang penting sesuai kebutuhan. Narasi dan deskripsinya sesuai dengan kebutuhan. Tetapi pendahuluan itu mencakup ketiganya itu. Karena ketiganya itu menjadi landasan berpikir, menjadi alasan untuk kenapa melakukan penelitian judul. Sehingga pendahuluan itu tidak hanya sekedar pengantar dari penelitian, tidak hanya sekedar menyampaikan dari umum khusus atau dari khusus ke umum. Tetapi ada empiriknya, ada normanya, ada
teorinya. Sehingga dari pendahuluan ini menjadi dasar bagi peneliti untuk melakukan penelitian. Maka biasanya di bawah sendiri di akhir penyelesaian latar belakang itu ada kalimat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Karena ini pendahuluan itu menjadi alasan kenapa judul ini perlu diteliti. Maka ketiganya itu cukup untuk mewakili atau untuk menjadi bagian dari pendahuluan. Itu diingat dan harus muncul. Teorinya apa, undang-undangnya apa, faktanya apa. Teori itu bisa bebas tetapi mencakup dari judulnya. Kemudian fakta itu bisa didukung oleh data atau oleh angka. Yang penting menunjukkan bahwa ini loh fakta di lapangannya, inilah realitasnya, inilah datanya. Tuh. Pendahuluan juga ada aspek rumusan masalah. Nah, rumusan masalah itu tidak berdiri sendiri, tetapi rumusan masalah itu diambil dari apa yang mau diteliti. Nah, kalau misalnya seperti punyanya Mbak Andita ini, penerapan sistem manajemen kinerja guna meningkatkan produktivitas pegawai menuju good governance. Ini sebenarnya sudah bagus, tapi judulnya terlalu panjang. Masih belum konkret. Subjeknya apa, predikatnya apa, objeknya apa, tujuannya apa. Nah, nanti bisa direvisi tetapi tidak mengurangi atau tidak menghilangkan substansinya. Oke, rumusan masalah itu harus berdasar kepada latar belakang. Rumusan masalah itu tidak hanya sekedar soal, tidak hanya sekedar pertanyaan, tetapi memiliki landasan dari latar belakangnya. Jadi kalau latar belakangnya menjelaskan tentang kebijakan publik, tentang implementasi kebijakan, tentang pelayanan publik, maka itu dimasukkan ke dalam rumusan masalah. Rumusan masalah itu memang lumrahnya kalau skripsi 2 atau 3. Jadi biasanya memang harus dimulai dari kalimat pertanyaan. Apakah, bagaimana, kemudian apa saja, faktor-faktor, dan seterusnya. Jadi rumusan masalah itu mengacu kepada latar belakang. Di latar belakang itu menjelaskan tentang apa. Di latar belakang itu memberi alasan apa terhadap judul yang diangkat. Sehingga nanti dari latar belakang itu ditarik pertanyaan-pertanyaan untuk dijadikan sebagai rumusan masalah. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan penelitian itu juga membreakdown dari rumusan masalah. Yang rumusan masalah juga berdasarkan kepada latar belakang. Sehingga penelitian skripsi itu tersistematis, terstruktur dengan baik. Mulai dari judul sampai kepada daftar pustaka. Kemudian manfaat penelitian. Kalau misalnya rumusan masalahnya 2, ya tujuannya 2. Karena tujuan itu memenuhi atau menjawab pertanyaan di rumusan sana. Kemudian manfaat penelitian. Secara normatif, manfaat penelitian itu baik secara teoritis ataupun secara praktis. Dijelaskan saja secara teori berkaitan dengan teori yang dibangun di pendahuluan itu bagaimana. Perkembangannya seperti apa. Secara praktis, baik bagi peneliti, bagi lembaga, atau bagi objek penelitian, atau bagi lembaga pendidikan yang menaungi, yang mengafiliasi mahasiswa Unisma misalnya, ya bagaimana manfaat penelitian ini bagi Unisma. Itu ya, itu di pendahuluan. Pendahuluan itu paling tidak antara 5 sampai 10 halaman. Paling tidak. Karena itu harus mencakup alasan-alasan kenapa saudara melakukan penelitian itu. Atau kalau misalnya 15, tidak apa-apa juga. Yang penting konkret, jelas.
Itu pendahuluan. Pendahuluan itu adalah alasan kenapa saudara mengambil judul tersebut. Sehingga isinya sesuai dengan apa yang sampaikan di awal tadi. Itu untuk pendahuluan. Kemudian setelah pendahuluan itu ada tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka ini isinya adalah middle teori dan teori pendukung atau operasional teori atau teori operasional. Jadi untuk middle teori itu mengembangkan dari grand teori. Kemudian dikembangkan lagi dengan operasional teori operasional yang berkaitan dengan judulnya. Paling tidak di dalam tinjauan pustaka itu yang pertama adalah berkaitan dengan tinjauan penelitian terdahulu. Maka harus ada penelitian terdahulunya untuk membandingkan, tujuannya adalah membandingkan penelitian yang kita buat dengan penelitian orang lain yang sudah dilakukan. Jadi penelitian terdahulu itu harus dipahami konteksnya. Jadi tidak hanya sekedar yang menampilkan yang ada, tapi tidak paham konteks dari kenapa penelitian terdahulu itu penting untuk dimasukkan ke dalam bab tinjauan pustaka. Karena penelitian terdahulu itu kita biar tahu bahwa oh ternyata dalam konteks penelitian saya ini yang sudah diteliti oleh orang lain itu adalah bla 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 bla. Sehingga kalau sudah tahu, sudah membaca hasil penelitian orang lain yang memiliki keterkaitan dengan penelitian kita, maka kita bisa mencari ruang yang tidak diangkat atau mencari celah yang bisa diungkap atau dijadikan sebagai riset sehingga memiliki keunikan dan tidak sama dengan punyanya orang lain. Walaupun misalnya ada kemiripan tetapi memiliki keunikan sendiri. Satu misalnya bicara tentang implementasi kebijakan. Ya berarti kita harus masuk ke dalam formulasinya. Jangan kemudian ngambil implementasi juga, tapi masuk ke formulasi. Sehingga hasil penelitian orang lain yang dijadikan sebagai penelitian terdahulu itu menopang hasil penelitian yang ini yang baru. Sehingga ada nilai yang bisa ditawarkan. Kalau yang implementasi kebijakan kan sudah ada yang meneliti. Berarti yang tidak diteliti itu yang diangkat, yang diteliti. Itu fungsinya dari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu perlu dibaca, perlu dianalisis, perlu ditelaah. Tidak hanya sekedar ditaruh dan ya memenuhi unsur-unsur itu. Ada sebagian untuk penelitian terdahulu yang meminta narasikan dulu baru tabelkan. Jadi kalau bisa narasikan dulu baru nanti tabelkan di bawahnya. Narasi itu fungsinya adalah untuk menjabarkan hasil penelitian yang sudah diteliti oleh orang lain. Kira-kira hasilnya apa? Kira-kira penelitian orang lain itu menemukan apa? Baru nanti di tabel itu kita tahu secara konkret tentang apa saja yang poin-poin apa saja yang sudah ditemukan di dalam penelitian si A, si B, si C. Sehingga dari penelitian terdahulu yang kita jadikan sebagai telaah penelitian terdahulu itu kita bisa mengambil celah atau ruang yang kosong yang tidak ada di dalam hasil penelitian terdahulu itu. Sehingga itu memiliki nilai keunikan, kemenarikan, keberbedaan dengan risetnya orang lain. Sehingga tidak memiliki kesamaan. Itu ya. Jadi untuk penelitian terdahulu itu kalau saya 5 tahun terakhir, berarti 2019
19, 18, 17, 16, 15. Kenapa? Karena penelitian terdahulu itu membandingkan penelitian yang sudah jalan, yang sudah dilakukan dengan penelitian yang akan dilakukan. Kalau terlalu jaraknya terlalu jarang, terlalu lama, terlalu jauh, maka nanti membandingkannya juga repot. Karena up to date informasi dan relevansi dari sebuah kajian itu juga bisa semakin cepat. Sehingga kalau bisa untuk kajian pustaka di dalam telaah penelitian terdahulu itu ya paling tidak antara 2015 sampai 2020. Kemudian baru masuk ke middle teorinya atau ke sub judulnya. Jadi subjudul itu merupakan referen atau pustaka-pustaka yang berkaitan dengan judulnya. Kalau misalnya judulnya tentang penerapan sistem manajemen kinerja, maka isinya ya berkaitan dengan pengertian sistem manajemen kinerja, kemudian pengertian jadi untuk tinjauan pustaka itu adalah teori-teori atau subjudul yang berkaitan dengan judulnya. Sehingga dari judul itu bisa dibangun dengan teori-teori yang mendukung. Jadi bisa dipisah-pisah. Satu kalimat, kemudian carikan, jelaskan atau narasikan teori-teorinya. Jadi subjudul dari kajian pustaka itu berbicara tentang atau menjelaskan tentang judulnya di per poin-poin menjadi anak judul atau menjadi subjudul. Jadi misalnya pengertian sistem manajemen kinerja, kemudian bicara tentang produktivitas, kemudian bicara tentang good governance. Nah, itu poin-poin yang mau diteliti. Sehingga perlu menjelaskan secara narasi, secara ilmiah dari teori-teori yang ada. Itu didukung oleh teori pendukung. Jadi teori middle teori itu harus didukung oleh teori operasional atau teori pendukung. Sehingga di dalam konteks membuat subjudul itu menyesuaikan dengan judulnya. Kebutuhan di judul itu apa saja? Judulnya itu isinya apa saja? Oke, itu kalau tinjauan pustaka. Namanya tinjauan pustaka itu adalah meninjau pustaka yang akan dijadikan sebagai referensi di dalam penelitian ini. Sehingga tinjauan pustaka itu adalah isinya teori, konsep, yang itu mendukung risetnya. Mendukung riset yang dibangun berdasarkan subjudul dari judulnya di dalam kajian pustaka. Itu mengkaji pustaka-pustaka yang berada di dalam judul itu yang diangkat dari judul itu. Sehingga sangat jelas konkret setelah kita menjelaskan tentang pendahuluan, kita masuk ke ranah teorinya. Kira-kira ini teorinya apa? Kira-kira ini penjelasannya apa? Kira-kira ini bagaimana? Dan seterusnya. Itu kalau kajian pustaka. Jadi kajian pustaka itu bukan kumpulan teori, tetapi mengkaji teori-teori yang berkaitan dengan judul yang dibangun dengan sub-judul. Sehingga di dalamnya masukkan teori-teori yang berkaitan dengan subjudul itu yang tentunya harus nyantol ke judul utama. Itu kajian pustaka ya. Itu yang perlu diingat, kajian pustaka itu bukan kumpulan teori, tetapi narasi dari teori-teori yang mendukung dari penelitiannya. Kemudian masuk ke metode penelitian. Untuk metode penelitian, ini yang sering kali saya sampaikan tadi di awal,
hampir teman-teman itu terkontaminasi dengan skripsi-skripsi yang sudah ada, walaupun ini tidak bisa dipungkiri. Tetapi minimal ada nilai beda, ada nilai karakter, ada nilai unik yang bisa dibangun di dalam metode penelitian ini. Maka kalau misalnya publik menggunakan metode penelitian kuantitatif, itu menarik. Atau dari bisnis misalnya ngambil metode penelitiannya kualitatif, itu menarik. Sehingga memang harus dinamis. Jadi metode penelitian itu isinya misalnya kalau sesuai dengan buku pedoman, jenis penelitiannya apa? Kualitatif atau kuantitatif. Kalau kualitatif ya menyesuaikan dengan kebutuhan kualitatif. Kalau kuantitatif ya menyesuaikan dengan kebutuhan kuantitatif. Kemudian ada fokus penelitian, ada lokasi penelitian. Lokasi penelitian itu tidak hanya menjelaskan tempatnya, tetapi menjelaskan tentang alasan kenapa tempat itu yang dipilih sebagai lokasi penelitian. Kenapa tidak di lokasi A, di lokasi B. Itu juga perlu disampaikan di lokasi penelitian. Maka lokasi penelitian itu tidak hanya bicara tentang tempat penelitiannya, tetapi alasan kenapa peneliti mengambil tempat di lokasi penelitian. Kemudian sumber data itu juga perlu ada. Data primer, data sekunder, itu menjelaskan. Tetapi kalau boleh saya menyarankan, tidak hanya sekedar penyampaian tentang data primer itu apa, data sekunder itu apa, tetapi sudah masuk ke dalam ruangnya. Data primer dalam penerapan sistem manajemen kinerja itu apa? Itu disebutkan. Tidak hanya sekedar dalam tatanan teori data sekunder, teori data primer, tetapi masuk ke ruang-ruang yang sesungguhnya teori data primer itu apa yang berkaitan dengan judul risetnya. Kemudian teknik pengumpulan data, ada wawancara, kalau kualitatif ada wawancara, ada observasi, dan ada dokumentasi. Kalau misalnya kuantitatif ya kuesioner, wawancara, dan seterusnya. Itu juga bisa. Nah, yang ini yang saya singgung tadi di awal, teknik analisis data. Yang hampir rata-rata menggunakan punyanya Miles Habermas. Itu teori model interaktif. Seperti punyanya Mbak Andita ini menggunakan teknik analisis data seperti ini. Ini karena skripsi di publik itu banyak yang menggunakan ini, sehingga melupakan yang lainnya. Nah, begini-begini ini perlu untuk dikaji kembali untuk memastikan apakah tema atau judul ini sesuai enggak dengan model interaktif begini. Ada data collection, ada data reduction, ada data display, ada kesimpulan, dan seterusnya. Kemudian ada teknik keabsahan data. Ini juga penting. Teknik keabsahan data itu juga tidak hanya sekedar menyampaikan teori tentang keabsahan data, misalnya diskusi ahli itu apa, triangulasi itu apa. Tidak hanya menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan triangulasi, tetapi bagaimana triangulasi itu dipraktikkan dalam riset atau proposal ini. Itu untuk metode penelitian. Jadi bagi teman-teman yang baru mendapatkan pembimbingan, silakan bisa menggunakan teknis yang saya sebutkan dari awal sampai akhir di metode penelitian. Sehingga ini agar kita memiliki keseragaman di dalam penulisan format baik substansi maupun teknis. Sehingga keseragaman itu bisa menciptakan nilai-nilai efektivitas. Kemudian saya lanjut ke bab 4. Bab 4 itu hasil penelitian dan
pembahasan. Untuk hasil penelitian itu mengungkap tentang hasil-hasil penelitiannya. Hasil penelitian itu apa saja? Mulai dari observasi. Hasil observasi itu perlu dibangun. Kemudian ada wawancara misalnya. Itu juga perlu diungkap. Wawancara dengan siapa, mewawancarai apa. Kemudian yang ketiga adalah dokumen. Dokumen-dokumen itu juga bisa dilengkapi sebagai bagian dari hasil penelitian. Data-data itu juga menjadi penting karena orang melihat itu berdasarkan data atau berdasarkan dokumen-dokumennya. Jadi dokumen-dokumen yang terkait dengan judul penelitian itu perlu disampaikan di dalam hasil penelitian. Sehingga hasil penelitian itu adalah isinya observasi, kemudian hasil wawancara, dan yang terakhir adalah dokumentasi sesuai dengan metode penelitiannya. Kemudian setelah menjelaskan tentang hasil penelitian, baru masuk ke pembahasan. Pembahasan itu membahas hasil penelitian yang sudah diperoleh, kemudian dibahas dan dinarasikan atau dianalisis kembali menjadi sebuah jawaban terhadap rumusan masalah, menjadi menjawab dari rumusan masalah itu. Itu kalau pembahasan, membahas dari apa yang sudah diteliti kemudian dibahas kembali secara luas, secara gamblang, secara konkret, secara komprehensif tentang hasil penelitian itu seperti apa. Berbeda dengan hasil penelitian. Kalau hasil penelitian itu kan berbicara tentang apa yang dihasilkan dalam penelitian. Misalnya wawancara, dokumentasi, observasi. Tapi kalau di pembahasan itu membahas dari apa yang dihasilkan di dalam penelitian. Sehingga pembahasan itu bisa meluas kemana-mana sesuai dengan kebutuhan. Tetapi tidak keluar dari koridor rumusan masalahnya, tidak keluar dari apa yang sudah dihasilkan dalam penelitian itu. Jadi mengulas kembali dari apa yang sudah dihasilkan dari penelitian. Itu untuk hasil penelitian. Bagaimana Pak kalau misalnya metodenya atau wawancaranya belum selesai? Ya harus selesaikan dulu. Karena jangan menulis hasil penelitian dan pembahasan kalau data yang di lapangan belum penuh diambil atau dipenuhi. Sehingga tidak mengganggu aktivitas menulisnya. Penuhi dulu yang ada di lapangan, ambil dulu data-datanya, nanti baru dimasukkan setelah diambil semua. Sehingga memudahkan peneliti untuk melakukan penulisan terhadap hasil penelitian dan pembahasannya. Jadi memang hasil penelitian dan pembahasan itu memang harus rigid, harus konkret, harus komprehensif. Karena itu menyangkut dari semua komponen yang diteliti, menjawab dari semua rumusan masalahnya. Yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk kesimpulan ini menjawab secara konkret, mengurai secara konkret dari apa yang sudah dibahas. Bisa bentuknya poin, bisa bentuknya narasi. Kalau poin 1 poin apa, 2 poin apa, 3 poin apa. Kalau narasi biasanya menggunakan paragraf 1 apa, paragraf 2 kesimpulannya apa. Sampai nanti di situ ada saran, ada kesimpulan, ada saran. Kesimpulannya bagaimana, sarannya apa. Saran itu bukan harapan, tetapi masukan. Jadi saran itu adalah masukan. Jadi kesimpulan itu ada dua, ada saran dan ada kesimpulan. Oke, yang terakhir adalah daftar pustaka. Untuk daftar pustaka, untuk pembimbingan saya minimal 10 tahun terakhir kalau daftar pustaka. Tapi kalau penelitian terdahulu minimal 5 tahun terakhir. Kalau daftar pustaka maksimal
minimal 10 tahun terakhir. Berarti dari tahun 2010. Usahakan itu memenuhi kuota 80 sampai 85%. Baik dari buku ataupun dari jurnal. Sehingga memudahkan kita untuk mengembangkan kajiannya. Untuk penulisan daftar pustaka, kalau bisa sudah menggunakan aplikasi Mendeley. Itu memudahkan teman-teman semua untuk akses dari atau tidak untuk akses secara otomatis terhadap daftar pustaka itu sendiri. Tidak ditulis secara manual. Kalau tulis manual bisa salah, bisa tipu dan lain sebagainya. Nah, itu yang daftar pustaka yang pertama maksimal 10 tahun terakhir. Berarti dari tahun 2010. Yang kedua, menggunakan aplikasi Mendeley dalam penulisan. Yang ketiga, itu juga bisa dipresentase. Jurnal dan buku itu dipresentase. Kalau bisa jurnal 75%, sisanya buku dan lain sebagainya. Tetapi itu tidak wajib karena dalam buku pedoman kita tidak mewajibkan itu, tetapi paling tidak harus memenuhi unsur 10 tahun itu di pembuatan daftar pustaka. Kemudian yang keempat, daftar pustaka itu juga harus minimal memuat atau mereferensi pustaka-pustaka yang notabene memiliki keterkaitan atau memiliki irisan atau memiliki kesamaan terhadap kajian-kajian. Sekarang sudah mulai banyak buku-buku digital atau buku-buku yang bisa diperoleh secara mudah untuk menjadikan referensi atau artikel-artikel dari berbagai aplikasi mulai dari Sinta, kemudian dari Google Scholar itu bisa dipakai untuk mencari artikel yang kemudian bisa dijadikan sebagai referensi. Daftar pustaka itu wajib yang terakhir ini. Daftar pustaka itu wajib ditulis apa yang ditulis di dalam skripsi. Jadi yang ditulis daftar pustaka itu adalah sesuatu yang sudah ditulis di daftar, di satu yang tulis diisi. Sehingga daftar pustaka itu isinya adalah menyampaikan referensi-referensi yang dikutip dari skripsi itu. Yang paling akhir jangan coba-coba plagiasi. Hindari plagiasi karena itu adalah kejahatan akademik. Apapun bentuknya plagiasi itu tidak dibenarkan. Oleh karena itu untuk bimbingan saya jangan pernah mencoba untuk plagiasi. Jadi kalau misalnya dikutip ya kutip saja sesuai dengan teknis pengutipan. Plagiasi itu dosa besar. Eman. Maka minimal harus memiliki tanggung jawab penuh terhadap penyelesaian skripsi. Kira-kira itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan atau ada pengen diskusi atau pengen apa saja nanya berkaitan dengan pembuatan proposal, pembuatan skripsi, silakan. Saya waktunya ini saya tadi setting sampai jam 9. Karena siapa tahu ada yang masih didiskusikan atau dibicarakan, monggo silakan kepada teman-teman. Ya, oke itu dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wal-afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jika warahmatullahi ada wabarakatuh. tanyakan, disampaikan. Karena sementara saya tidak menggunakan pembimbingan offline. Kecuali nanti misalnya ada hal yang perlu didiskusikan secara langsung, bisa. Silakan. Langsung saja kalau ada yang mau ditanyakan, bisa langsung disampaikan.
Assalamualaikum, Pak. Mau tanya. Gak ada yang ditanyakan? Ada, Pak. Saya. Ya. Kalau untuk lokasi penelitian, boleh diganti enggak, Pak? Kalau itu tidak memungkinkan. Gimana? Kalau untuk lokasi penelitian, tapi judulnya tetap sama, boleh diganti nggak, Pak? Kalau misal tidak memungkinkan. Kalau lokasi itu harus punya dasar. Misalnya, awalnya di Malang, kemudian tiba-tiba karena alasan jauh dan lain sebagainya, dan pindah ke Lampung. Maka harus punya dasar. Yang di Lampung itu kira-kira alasan ilmiahnya apa. Nggak apa-apa sebenarnya, tetapi harus memiliki landasan ilmiahnya sebagai alasan kenapa harus pindah ke Lampung misalnya. Tapi prinsipnya nggak apa-apa selama masih bisa mendukung dari penelitiannya. Karena setiap daerah itu memiliki keunikan dan karakternya masing-masing. Sehingga tidak bisa dipukul rata, disamakan masalah yang di Malang dengan yang di Lampung itu sama. Kan tidak sama, belum tentu. Maka perlu diadakan observasi. Observasi itu penting untuk melihat atau menjadikan alasan ilmiah itu sebagai alasan konkret di dalam pemilihan lokasi itu. Sehingga tidak hanya sekedar karena alasan dekat rumah, karena alasan saya berasalnya dari sana, karena ada orang tua saya kerja di Lampung misalnya. Bukan itu. Alasan itu alasan ilmiah yang memang membutuhkan atau yang memang menjadikan itu sebagai sebuah persoalan yang perlu diteliti. Jadi alasan ilmiah itu adalah alasan yang mendukung dari penelitian ini. Sehingga tidak hanya sekedar alasan teknis, tetapi betul-betul di Lampung itu misalnya kondisi dan masalahnya seperti itu. Sehingga perlu dilakukan penelitian, misalnya itu. Itu bisa dilakukan, tidak apa-apa. Iya, Pak. Oke, ada lagi silakan. Yang lain? Sudah buat proposal semua ya yang baru pembimbingan itu? Yang lain gimana, sudah? Atau ada yang mau disampaikan? Atau yang sudah buat proposalnya sudah sampai bab berapa? Atau yang masih belum mulai sama sekali? Atau yang masih jalan di tengah jalan? Tidak ada ya? Sudah dianggap cukup ya? Halo? Cukup ya? Tadi sudah sangat jelas. Silakan untuk teman-teman bisa langsung buat proposalnya. Di proposalnya itu lengkapi dengan cover,
kemudian daftar isi dan daftar pustaka. Ini yang sudah skripsi ada enggak di sini? Mbak Vera ini. Sudah sampai mana Mbak Vera? Di hasil penelitian, Pak. Kendalanya apa? Sudah ditulis hasilnya? Lagi di ngerjain, Pak. Berarti sudah ke lapangan? Sudah, Pak. Sudah. Kapan targetnya selesai penulisan hasil dan pembahasan? Insya Allah akhir bulan ini, Pak. Ya. Oke, kalau sudah segera. Nanti untuk bimbingannya online ya, Pak? Ya nanti lihat kondisinya nanti. Kabari saja nanti di WA ya. Oh, baik, Bapak. Oke. Untuk Ahibbau Saifullah ini baru. Ya Pak, baru Pak. Pembimbing satunya siapa? Saya pembimbing 1 Pak Afif. Ya sudah, nanti sambil konsultasi dengan beliaunya. Sudah buat proposal? Ya Pak. Sampun Pak, sampun bab 2. Bab 2. Sudah bisa segera dibuat bab 3. Paling tidak semester ini ya sudah ujian lah. Kan Ya Pak. ya bisa diusahakan bisa segera ujian. Mbak Andita nanti berkasnya bisa diambil hari Senin ya. Karena banyak yang harus diperbaiki juga. Ya Mbak Andita ya. Kemudian Siti Nur Ainiyah. Ya, Pak. Coba Sudah. videonya buka semua sih. Ini kan sudah dapat kota semua toh. Ini sudah dapat bantuan kota semua. Belum, Pak. Sudah kemarin itu yang lama-lama. Ya Pak, sudah. Iya, sudah. Ayo videonya dibuka semua. Mas Hasri. Tidur paling orangnya ini. Sebentar, Pak. Ahibbau Saifullah. Masih loading Pak, lemot Pak. Mas Hendra sedang di mana ini? Pak, lagi di pinggir jalan. Waduh, sedang ngopi berarti ya? Tidak Pak, saya pakai helm ini. Alfiana Rizky. Ini ada yang belum masuk ya? Ada yang keluar satu. Nggak, yang baru-baru ini sudah masuk semua ke grup. Kurang tahu. Kemarin banyak kayaknya. Kalau gini kan saya tahu orangnya siapa aja. Kok videonya mati semua? Mas Hendra, sudah sampai mana? Alhamdulillah Pak, mau bab 3 ini sudah penyusunannya Pak. Akhir bulan diselesaikan ya? Iya Pak. Insya Allah lebih cepat. Judulnya tentang apa? Pelaksanaan fungsi ATCS pada lalu lintas Kota Malang. Studinya di Dinas Perhubungan Kota Malang Pak, bidang lalu lintas. ATCS apa? ATCS itu kayak itu Pak CCTV yang ada di stopan lampu itu loh Pak. Oke. Ya.
Berarti lihat dari aspek efektivitasnya ya. Iya, Pak. Terus saya mau tanya, Pak, kalau apa tuh salah penyebutannya kan kemarin saya nulisnya itu NTMC, Pak. Ternyata NTMC itu punyanya Polri, kalau ATCS punyanya Dinas Perhubungan, Pak. Ya sudah, Nggak nggak apa-apa, apa-apa Pak, ya diganti. langsung. Langsung dirubah aja kalau misalnya ke ATCS. Menyesuaikan aja kebutuhannya. Kalau saya sih, judul itu menyesuaikan dengan isinya aja. Baik, Yang Pak. penting substansinya jelas. Baik. Ikuti Berarti langsung. Iya, Pak. panduan pedoman di buku pedoman ya. Iya, baik, Karena Pak. semua sudah dari sana semua, Baik. tinggal menyesuaikan. Iya, baik, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Oke. Mbak Yoke Pradila, sudah sampai mana ini? Mbak Yoke Pradila. Iya, Pak. Sudah Masih sampai mana? awal. Masih awal. Belum nulis sama Iya. sekali berarti. Udah, Pak. Sampai bab berapa? Masih di cover. Masih berapa? Barusan bimbingan ke Pak Yakub juga. Iya, enggak. Oh, ya. Pendahuluan. Oh ya sudah. Ya sudah. Jadi memang bimbing 1, bimbing 2 bisa jalan bareng-bareng enggak apa-apa juga. Tapi tergantung kebutuhan juga. Iya, Pak. Ya. Penting masukan-masukan dari pembimbing itu perlu dimasukkan semua. Sehingga mempermudah dalam proses pembuatannya. Yang penting ya ikuti panduan, kemudian arahan-arahan dari pembimbing itu diakomodir sebagai bagian dari masukan dan lain sebagainya. Ya, jangan lupa teorinya diperkuat dengan kajian-kajian teori yang ya 10 tahun terakhir untuk bisa dijadikan sebagai referensi. Oke ya. Ya sudah, bisa diselesaikan dulu Iya, di Pak. bimbing 1, nanti baru ke saya, enggak apa-apa. Oke, kemudian Siti Nur Ainiyah. Sampai mana ini progresnya? Sudah bab 3, Pak. Sudah bab 3. Judulnya apa? Iya. Faktor penyebab kurangnya minat lansia terhadap posyandu lansia di Kelurahan Polowijen. Polowijen mana? Polowijen, Arjosari itu, Pak. Bimbing. Oh, di kelurahannya berarti? Ya. Apa alasannya kok ambil judul itu? Soalnya itu minat lansia. Kenapa? Dia mau lihat satu-satu, terus dia sok bisa. Minat lansia di kelurahan itu kurang. Kenapa? Ya, alasannya kenapa? Kenapa ngambil judul itu? Soalnya itu posyandunya itu jadi tidak rame gitu. Kenapa enggak rame? Memang harus rame ya kalau posyandu? Tidak, maksudnya soalnya lansia kurang. Gimana? Lansianya kurang untuk minat datang ke posyandu. Kalau lansia berarti tiap bulan diperiksa gitu? Iya, per bulan. Apa kira-kira alasannya? Kenapa lansia nggak minat ke posyandu? Oh, itu Pak. Jarak rumahnya itu yang mempengaruhi faktor kurangnya minat lansia. Terus yang disalahkan lansianya berarti? Ya, terus itu juga kurangnya pengetahuannya lansia itu. Nah ya itu nanti arahnya kemana penelitiannya itu? Berarti yang menjadi rumusan masalah kenapa lansia tidak minat ke posyandu gitu. Berarti lansianya disalahkan dong. Enggak gitu. Apa hasilnya yang tujuannya apa tujuan penelitiannya? Kenapa, Pak?
Tujuan penelitiannya apa? Sebentar Pak, nyandet. Nandek. Kok nyandet-nyandet toh, Rek? Wong sudah paketan di jata itu. Tujuannya itu menjelaskan kegiatan apa saja yang dilaksanakan di posyandu lansia, sama faktor apa saja yang menyebabkan kurangnya minat lansia terhadap pelayanan posyandu. Jadi nanti yang penting di bab pendahuluan bisa dijelaskan ya alasannya. Jadi tidak kemudian ya hanya sekedar ada begitu. Ya. Oke. Ya. Mbak Andita ini, Mbak Andita. Kenapa judulnya ambil judul ini? Alasannya apa? Suaranya nggak kedengeran. Dengar enggak? Yang lain? Enggak, Pak. Enggak. Belum bisa. Suaranya nggak kedengaran. Oke, geser aja ke Mbak Sukma Faradiba. Mbak Andita, mic-nya tuh tidak masuk mic-nya. Mbak Sukma Faradiba. Iya, Pak. Judulnya apa? Efektivitas kinerja pelayanan sensus penduduk online di Badan Pusat Statistik Kota Malang. Linknya apa? Alamatnya apa? Alamat webnya? Alamat apa, Pak? Alamat link untuk sensusnya apa? bps.co.id. Sudah ngisi sampean BPS-nya? Sudah. Sudah. Yang mau diteliti apanya? Kinerja pegawainya dalam menanggapi sensus penduduk tersebut sama faktor pendorong dan penghambatnya. Tujuannya apa itu? Kan nggak semua orang itu mengetahui prosedurnya itu bisa, nggak semua orang bisa mengetahui prosedurnya itu, Pak, dengan benar. Jadi ada beberapa orang yang nggak mengerti tentang pengisiannya dan anunya. Terus ya nanti mungkin ada saran-sarannya apa kira-kira sementara dari pengamatan dari atau dari hasil observasinya sudah menemukan apa? Misalnya menemukan ada banyak orang yang tidak tahu caranya, maka harus bagaimana? Ada misalnya orang yang tidak bisa akses internet. Itu, Pak, beberapa petugas BPS-nya itu mendatangi ke orang yang tidak bisa itu. Soalnya kan data-data yang belum terdeteksi, yang belum masuk itu bisa ketahuan, jadi didatangi ke rumahnya. Berarti nanti penelitiannya seputar tentang pelaksanaan BPS online. Oke. Kemudian Mbak Eva Aulia Putri. Iya, Pak. Judulnya apa ini, Bu? Judulnya evaluasi program pelaksanaan bantuan langsung tunai, Pak. Ada sekarang.
Iya, Pak. Apa? Penelitiannya itu di Kalimantan, Pak. Enggak, BLT-nya apa? Program apa? Program bantuan langsung tunai yang berupa uang, Pak. Kapan? Masa ada sekarang? Iya, Pak. Pak, pembagian COVID sekarang ini, pas selama ada COVID ini, ada, Pak, pembagian BLT itu. Masa BLT? Namanya BLT? Bantuan langsung tunai. Masa BLT? Iya, Pak, BLT. Ada peraturannya enggak? Peraturan nomor berapa? Itu awal mulanya ada BLT itu, Pak, waktu masih zaman Pak SBY. Nah, ya sekarang Di namanya masa 2008. tetap BLT? Namanya apa sekarang? Saya tahunya bantuan langsung tunai, Pak. Enggak ada bantuan tunai. Judulnya apa sih judulnya? Ya, judul saya ya, Pak. Kalau Iya, judul saya iya. evaluasi program pelaksanaan bantuan langsung tunai. Enggak ada bantuan langsung tunai itu sekarang. Terus gimana kok itu sudah tahun 2010-an itu. Ada enggak BLT sekarang? Kalau di tempat saya ada, Pak. Masa Untuk ada? Iya, Pak, ada waktu yang selama ada COVID ini semua warganya itu dapat bantuan langsung tunai. Dapat berapa? Berupa uang ada 600.000 per bulan. Masa itu BLT namanya? Namanya apa? Kalau di tempat saya namanya BLT, Pak. Bukan. Ada enggak normatif problemnya atau undang-undangnya? Atau ada peraturannya enggak? BLT itu dari mana kok tiba-tiba muncul BLT? Dari peraturan kah? Dari undang-undang? Atau apa? Dasar hukumnya BLT itu? Yang Sudah pernah buat saya proposalnya? Udah, Pak. Sudah beberapa? Udah bab 2. Ya, berarti kan sudah paham dong undang-undangnya. Iya, Pak, undang-undang pertama itu kemarin itu pas di zaman Pak SBY tahun 2008. Enggak yang sekarang. Enggak, sebenarnya kan sudah lama. Sekarang sudah zamannya Jokowi. Undang-undang atau undang-undangnya atau peraturannya yang mengatur tentang bantuan itu. Kan harus punya dasar hukumnya. Minimal tahu isinya lah. Sehingga oh ada BLT. Kalau orang bantuan, tidak semua bantuan langsung itu dikatakan BLT. Karena ada programnya masing-masing. Oh iya, Pak, untuk yang tahun ini soalnya saya sudah nyari-nyari kan, Pak, di jurnal, dan kebanyakan yang ada itu yang pasti yang 2008 dari Pak SBY itu, Pak. Kalau programnya sudah selesai, terus ngapain diteliti? Oh, karena yang kemarin kan, Pak, yang waktu saya pulang itu kan ada pembagian, mungkin Nah, itu namanya masih programnya jalan. apa? Bantuan langsung tunai kalau di sana, Pak, namanya. Iya kan sama dengan Aqua itu. Masuk semua air yang dikemas di plastik itu namanya Aqua, kan ada apa? Ada apa namanya itu? Kan banyak macamnya. Tapi kan orang apa? Banyak ngomong itu beli Aqua, padahal ya tidak semua yang air dibungkus kemasan itu namanya itu, kan gitu. Kalau bansos itu sama, Pak? Dia udah tahu namanya apa sekarang, bansos sama BLT. Nah, yang diliti kan sampean. Iya, yang saya cari-cari itu ada juga, Pak, tentang bantuan apa? Bantuan sosial. Bantuan sosial itu apa? Berupa uang dan berupa barang. Nih, kalau yang sampean temui apa? Uang, Pak. Namanya, nama programnya. Untuk nama program yang terbaru saya kurang tahu, Pak. Saya tahunya bantuan langsung tunai, dan saya cari-cari ya emang bantuan langsung tunai sama bantuan sosial itu, Pak. Saya kira memiliki perbedaan. Makanya harus tahu dulu teorinya apa, normatif atau undang-undangnya atau landasan hukumnya
atau peraturannya apa. Sehingga ketika ditanya tidak bingung. Saya juga bingung malahan. Karena bantuannya banyak sekali. Jangan sampai salah menyebutkan. Oke, nanti silakan dicek kembali ya. Iya, Pak. Aturannya ada enggak? Kalau aturannya dari permen, undang-undang, pergub atau apa, silakan dilampirkan. Sehingga kita menyebut itu berdasarkan aturan itu. Kalau programnya sudah tidak ada, kemudian sampean teliti, ya kan nggak ada gunanya nanti. Iya, Pak. Ya, oke nanti dicek lagi ya. Iya, Ini Pak. di Malang apa di Kalimantan? Di Malang, Pak. Itu nanti dicek dan tanyakan kembali. Iya, Pak. Udah, Pak. Sebelum ngambil judul ini udah emang ditanyakan, Pak. Tanyakannya ke siapa? Sama pihak desa yang saya teliti. Coba nanya dasar hukumnya apa itu. Ya. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Dasar hukumnya apa? Kalau bisa minta kopinya. Sehingga punya pegangan. Ya, oke. Lanjut. Mbak Hasril. Ya, Pak. Sudah beberapa? Sudah jalan bab 3, Pak. Ini di mana ini? Posisi sekarang? Di Malang, Pak. Posisinya di mana sekarang? Di Malang, Pak. Malang. Ya. Jaringan aman toh? Aman, Pak. Sampai mana sudah babnya? Masih jalan bab 3, Pak. Judulnya apa? Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Badan Pertanahan Kabupaten Malang. Pengaruh apa? Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai Badan Pertanahan Kabupaten Malang. Pakai teorinya siapa? Lupa, Pak. Kok lupa? Nulis sendiri kok lupa? Motivasi kerja itu apa? Apa, Pak? Motivasi kerja itu apa? Bentar, Pak. Mau ngerepek berarti? Oh, enggak, Pak. Metodenya apa metodenya? Metodenya Metodenya pakai metode apa? Metode penelitiannya? kuantitatif. Kuantitatif? Iya, Pak. Kenapa kuantitatif? Karena saya pakai kuesioner. Nah, kenapa ngambil kuantitatif? Karena saya rasa itu yang pas aja, Pak. Nah, ya, pasnya apa? Pasnya dari apanya? Kalau baju kan dari ukurannya. Kalau itu dari mananya kok bisa pas? Dari Berarti pengaruh motivasi kerja. Iya, Pak. Pengaruh motivasi kerja itu yang seperti apa? Harus tahu. Tidak hanya sekedar niru-niru judulnya. Motivasi kerja itu yang seperti apa sih? Contoh motivasi kerja. Ya, seperti itu. Kalau ada pegawai yang kinerjanya kurang atau kalau enggak seperti contohnya kan selalu kinerjanya kurang itu, Pak. Jadi kalau biasanya ada targetnya nggak sesuai, itu kan berarti pegawainya kurang motivasi kerja atau kalau enggak gajinya mungkin harus dinaikin, Pak. Terus kinerjanya bisa nambah. Berarti pengaruh insentifnya dia dinaikkan juga, Pak. Itu juga. Berarti judulnya pengaruh naiknya gaji terhadap kan gitu. Kenapa enggak gitu aja judulnya? Bukan, Pak. Sehingga langsung mengarah gitu. Kalau motivasi kerja kan banyak.
atau pengaruh intensif yang besar terhadap kinerja misalnya. Karena bicara motivasi itu luas. Kenapa kok ngambil motivasi kerja? Ada hubungannya sama kinerjanya pegawai itu, Pak. Jadi kinerjanya menurunkan berarti motivasinya kurang, Pak. Kalau motivasinya besar berarti kinerjanya besar juga. Ya, banyak faktor juga sih, Pak. Nggak hanya motivasi aja. Ada enggak hubungannya dengan jurusannya? Saya rasa ada, Pak, karena itu fokus di bidang sumber daya manusia, SDM-nya. Fokus Ya, di kuliah sumber daya manusia itu, Pak, SDM. Ya, berarti kualitatif ya. Bagaimana, Pak? Kuantitatif. Berarti, oke. Oke, sekarang Pak Yoki sudah ya? Eva Aulia Putri. Sudah ya ini ya? Mbak Eva sudah ya? Mbak Sumiati. Udah, Pak. Pak. Judulnya apa? Saya ngambilnya strategi pembangunan wisata kampung warna-warni oleh masyarakat Kelurahan Jodipan sebagai upaya mewujudkan kemandirian ekonomi. Apa alasannya? Kan berawal dari mahasiswa kampus Muhammadiyah, Pak. Nah, setelah mahasiswanya itu membangun, kemudian dialihkan ke masyarakatnya. Kemudian masyarakat itu bertanggung jawab penuh atas kampung warna-warni saat ini. Nah, gimana caranya masyarakat itu untuk membuat strategi agar kampung warna-warni ini tetap bisa menjadi pariwisata berkepanjangan dan dapat membantu masyarakat untuk mandiri secara ekonomi. Bisa enggak dilakukan hari ini itu? Dengan masa pandemi. Apanya, Pak? Ya, strateginya. Sebenarnya saya udah masuk ke bab 4, Pak. Oh, sudah sempro berarti? Sudah, Pak. Oh, kapan? Saya kok lupa. Udah, ini lagi berjalan ke pembahasan, Pak. Oh, itu sudah sempro ya? Udah, Pak, udah. Ya, berarti kan kondisinya hari ini atau seperti apa yang dibahas? Ya, itu makanya nanti ada kondisi di mana sebelum pandemi dan saat pandemi ini, Pak. Oh ya sudah. Ya berarti nanti bisa disebutkan juga dalam masa pandemi seperti apa, sebelum pandemi atau sesudah pandemi nanti bagaimana. Oke, kapan targetnya selesai? Insya Allah mungkin bulan ini, Pak. Ya sudah, bisa segera diselesaikan ya. Ya, Pak. Indra. Haibau Syaifullah. Di mana ini, Mas? Saya di warung kopi, Pak. Warung kopi. Di Malang atau di rumah? Oh, di Malang, di Dau. Sudah beberapa sekarang? Udah mau 3, Pak. Udah berjalan 3. Oh ya sudah. Apa judulnya? Saya peran badan usaha milik desa untuk meningkatkan peran badan usaha milik desa dalam mengembangkan usaha dan ekonomi melalui pemberdayaan masyarakat. Studi kasusnya di desa. Yang mau diteliti apanya itu? Jadi yang saya tahu peran badan usaha milik desa ini kurang jelas gitu loh, Pak, di desa saya, Pak. Yang kurang jelas apanya?
kayak jarang ada kayak pengembangan masyarakat gitu. Pemberdayaan masyarakatnya kurang. Aktivitasnya apa di BUMDes? Nah, itu juga kurang jelas, Pak. Loh, sampean kan masyarakatnya, tentunya tahu. Iya, makanya saya ambil judul ini biar BUMDes di desa saya itu ada fungsinya gitu loh, Pak. Nah, ya berarti kan harus tahu dulu. Sumpah, lagi jelek. Gimana? Kayak sekarang lagi mati suri, tidak ada program-programnya, Pak. Apa kira-kira yang ditemukan alasannya? Gimana, Pak? Apa alasannya kira-kira yang ditemukan di lapangan? Kenapa kok mati suri dan nggak ada program? Mungkin banyak dari masyarakat yang kurang tahu tentang fungsi dan peran BUMDes itu, Pak. Tapi kan dilibatkan masyarakat biasanya dalam pengelolaan, dalam perencanaan. Nah, iya, masalahnya ini masyarakat belum terlibat sama sekali, Pak. Masa belum terlibat? Berdasarkan curhatan dari masyarakat ini, Pak. Oh gitu ya, sudah. Berarti nanti dicari alasannya. Ya, Pak. Ya. Kapan selesai proposalnya? Insya Allah bulan depan, Pak. Ya, sudah, segera diselesaikan ya. Oke, ini sudah semua. Mbak Alfiana sudah tadi ya? Mbak Alfiana? Belum, Pak. Oh, sudah. Mbak Alfiana, monggo. Mbak Alfiana, ini di rumah atau di Malang? Di rumah, Pak. Mana? Di Singosari. Oh. Judulnya apa? Judulnya efektivitas penerapan program KIP dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Dalam meningkatkan? Kualitas pembelajaran siswa. Apa KIP itu? Kartu Indonesia Pintar, Pak. Ada hubungannya enggak dengan apa? Yang terakhir tadi? Pembelajaran. Iya, apa hubungannya dengan pembelajaran siswa KIP? Kan saya melihat banyak terjadinya penyalahgunaan atau belum maksimalnya program KIP itu, Pak, yang ditetapkan di sekolah-sekolah. Ya, maksud saya ada hubungannya enggak KIP itu dengan pembelajaran tadi? Ada, Pak. Di mana hubungannya? Hubungannya yaitu untuk siswa kurang mampu itu bisa untuk membantu meringankan biaya. Enggak dengan pembelajarannya? Pembelajarannya. Dengan belajarnya anaknya itu loh. Tadi tujuannya apa? Judulnya? Efektivitas penerapan program Kartu Indonesia Pintar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran siswa. Ya, maksud saya ada enggak hubungannya KIP dengan kualitas pembelajaran? KIP itu kan bantuan pembiayaan aja. Iya. Ada enggak hubungannya dengan kualitas pembelajaran? Hubungannya apa? Kenapa ngambil judul itu? Yaitu, Pak, saya melihat banyak terjadinya penyalahgunaan atau belum maksimalnya pemanfaatan kartu bagi yang ditetapkan di sekolah-sekolah. Nah, terus makanya hubungannya dengan kualitas pembelajaran itu gimana? Pembelajaran. Ya kan tujuannya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Iya, Pak. Ya, hubungannya KIP dengan peningkatan kualitas pembelajaran. KIP itu kan pembiayaan. Iya, Pak. Kualitas pembelajaran itu proses pembelajaran. Kenapa selain itu, selain programnya
tidak maksimal misalnya, apa yang menjadi alasan? Studinya di mana? Di SD Purwasri. Tahu datanya ada berapa anak yang dapat KIP? Dapat semua? Ada beberapa, Pak, yang dapat. Syarat Tapi untuk saya dapat KIP apa? Apa, Pak? Syarat untuk mendapatkan KIP apa? Syarat? Ya. Syaratnya harus itu, Pak. Kakak kartu keluarga sejahtera, harus menunjukkan kartu keluarga sejahtera ke dinas pendidikan sama diserahkan ke sekolah. Kalau punya KIP, fasilitasnya apa? Fasilitasnya itu setiap satu semester dikasih uang. Tergantung kalau masih SD itu 225 sampai 300. Kalau makin tinggi jenjangnya makin banyak, Pak. SMK bisa sampai 1 juta. Per bulan itu? Iya, Pak. Enggak per bulan, Pak. Per tahun. 1 tahun sekali dikasih biaya. 200.000 itu? Iya, SD. Setahun 200.000 berarti? Iya, per 1 semester, Pak. Per tahun apa per semester? Per semester. Semester itu berapa tahun? 6. Berarti per 6 bulan 200.000. Iya. Kalau 3 ya 225.000. Sudah beberapa sekarang? Apanya, Pak? Sudah beberapa proposalnya? Saya proposal masih jalan bab 2. Sudah ditarget ya? Segera selesai. Ya. Oke, sudah semua ini. Mbak Andita, sudah connect enggak? Mic-nya. Nggak connect juga ya, sudah. Nanti dilanjut di nggak saja ya. Karena Mbak Andita sudah kemarin berkasnya. Oke, kira-kira itu. Silakan yang belum selesai bisa menyesuaikan dengan pedoman dan ketentuan serta saran-saran yang tadi sudah saya sampaikan di PowerPoint. Itu silakan dilengkapi, terutama di pedoman penulisan skripsi. Yang sudah masuk di bab 4 dan persiapan untuk ujian, silakan juga bisa segera diselesaikan sesuai dengan hasil di lapangan, bisa dibuat narasi di hasil penelitian dan pembahasan. Oke, terima kasih. Untuk yang belum masuk, silakan nanti bisa diinformasikan aja, bisa mengikuti saran dan masukan yang sudah tadi saya sampaikan. Oke, terima kasih ya. Sukses untuk semua. Bisa lulus bareng, bisa sempro bareng, bisa wisuda bareng. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.